Yang pertama saya akan ke Pak Abdul Hakim selaku psikolog. Pak Hakim, mungkin Anda bisa menanggapi seperti apa fenomena yang akhir-akhir ini terjadi bahwasanya ada ketidakharmonisan antara anak dengan orang tua yang berujung pada saling melaporkan. Silakan Pak Hakim. Ya, Mas Gilang, jadi kan kejadian pelaporan antara anak ke orang tua ke anak itu nggak bisa terlepas dari situasi perkembangan masyarakat kita. 3 tahun terakhir, Departemen Agama mencatat bahwa tingkat perceraian di Indonesia itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatannya antara 20 sampai 30 ribu. Bahkan sekarang ini tercatat bahwa 1/4 peristiwa pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Dan itu sesuatu yang tidak terbayangkan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah, kami dari psikologi itu fokus pada dampak lebih lanjut dari kasus-kasus ketidakharmonisan keluarga semacam ini yang berakhir ke kekerasan keluarga, perceraian, dan juga ketidakharmonisan antara anak dan orang tua. Yang kita lihat adalah fenomena ini nggak lepas juga dari semakin tingginya tekanan sosial ekonomi di masyarakat kita, terutama di kelas menengah bawah begitu. Seperti kasus laporan tuntutan anak kepada orang tua di Nusa Tenggara Timur, kemudian juga kemarin itu tak terlepas juga dari tekanan ekonomi sehingga membuat orang tua bekerja, kemudian ibu bekerja, orang tua bekerja, sementara anak sibuk dengan kegiatannya masing-masing, dan itu kemudian mempengaruhi kedekatan hubungan antara orang tua dan anak. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai individualisasi, Mas Asep dan Gilang. Ketika sudah mulai individualisasi, anak melihat orang tua tidak lagi seperti kita zaman dulu. Mereka melihat orang tua ya sebagai orang yang bertanggung jawab, memenuhi kebutuhan mereka. Mereka punya harapan-harapan. Kalau harapan itu tidak terpenuhi, otomatis mereka akan merasa kecewa, frustrasi, dan itu seringkali membuat anak gelap mata, tidak bisa melihat orang tua lagi, tetapi pihak yang bersalah. Disitulah kemudian kita menemukan kasus-kasus hukum yang cukup memprihatinkan tadi ya. Baik, berarti ini diawali dengan kondisi keluarga yang memang sudah tidak harmonis terlebih dahulu, Pak Hakim. Saya kira demikian yang terjadi di kasus di Demak kemarin. Pak Saifuddin nanti bisa bercerita detail, dan di banyak kasus lain. Anak yang menuntut orang tua itu pasti terjadi di keluarga di mana sudah ada konflik sebelumnya, dan konflik itu berlarut, terakumulasi dari tahun ke tahun. Kita sebagai manusia itu sebenarnya instingnya itu pasti dekat dengan orang tua. Kalau ada masalah, pasti yang terbayang sebagai sumber kehangatan, kedamaian adalah orang tua. Kalau hal itu tidak terjadi, itu pasti disebabkan karena ada masalah yang serius di antara anak dan orang tua. Biasanya muncul adalah pada kasus-kasus keluarga broken home, keluarga-keluarga yang pasangan itu sudah tidak harmonis, ada pihak ketiga, dan seterusnya. Itu membuat anak-anak menjadi frustrasi dan kemudian marah, dan itu dilampiaskan dengan perilaku yang seperti kita lihat akhir-akhir ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.